Hari pertama Lebaran, kawasan Pasar Malam Kanal Banjir Timur tetap dipadati warga. Meski dilarang, warga Jakarta tetap menggelar sholat Idul Fitri berjamaah di jalanan dan di masjid. Sholat Idul Fitri di Masjidil Haram dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti mengatur jarak fisik dan memakai masker. Halo, selamat malam pemirsa. Sejumlah pejabat negara menunaikan sholat Id di rumah dan menggelar silaturahmi virtual. Para tokoh negara tersebut mengajak masyarakat tetap hikmat merayakan Lebaran meski di tengah pandemi. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, hari pertama Lebaran di tengah pandemi COVID-19, Pasar Malam Kanal Banjir Timur Jakarta Timur dipadati warga. Sejumlah warga menyempatkan makan malam dan berburu kebutuhan di pasar ini usai bersilaturahmi Lebaran. Saking ramainya, warga mengabaikan physical distancing atau jaga jarak fisik. Bahkan beberapa di antaranya tidak mengenakan masker. Selain itu, tidak ada petugas Satpol PP yang berusaha menertibkan kerumunan di Pasar Malam Kanal Banjir Timur ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Kanal Banjir Timur, sudah ada Ririn Oktaviani. Ya, selamat malam Ririn. Bagaimana keadaan di Pasar Malam saat ini? Ya, baik, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Kanal Banjir Timur Jakarta. Dan pemirsa, meski sudah ada imbauan untuk Lebaran di rumah saja, namun arus lalu lintas di kawasan Kalimalang ramai. Mereka nekat keluar rumah untuk berkunjung ke rumah kerabat. Beginilah kondisi lalu lintas di wilayah Kalimalang pada hari Minggu malam. Arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bekasi terpantau ramai, begitupun arah sebaliknya. Keramaian terjadi akibat masyarakat tetap berkunjung ke rumah sanak saudara di tengah pandemi. Berbanding terbalik di kawasan Hotel Indonesia, di hari pertama Lebaran lalu lintas di kawasan ini terpantau lengang. Padahal biasanya lalu lintas di kawasan ini ramai kendaraan. Sementara petugas Satpol PP berjaga untuk mencegah kerumunan. Presiden Joko Widodo merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Sesuai anjuran protokol kesehatan, Presiden Jokowi tidak melaksanakan sholat Id di masjid. Presiden Jokowi bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Fitri pagi tadi di halaman depan Wisma Bayurini, Istana Kepresidenan Bogor. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam Istana Kepresidenan Bogor, Muhammadun, bertindak sebagai khotib dan imam sholat Idul Fitri. Muhammadun menyampaikan khotbah bertema Idul Fitri, momentum hijrah, yang mengingatkan bahwa sesama muslim bersaudara sehingga harus saling berbuat baik. Usai sholat Id, Presiden beserta keluarga kembali ke Wisma Bayurini dan tidak menggelar open house. Pemirsa, meski telah dilarang, sejumlah warga tetap nekat menggelar sholat Id berjamaah di masjid di wilayah Jabodetabek. Bahkan sejumlah jemaah kedapatan tidak mengindahkan protokol kesehatan padahal daerahnya masuk dalam zona merah COVID-19. Sejumlah kepala daerah tidak menggelar open house, melainkan silaturahmi virtual saat Lebaran di tengah pandemi. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, sejumlah pejabat negara menunaikan sholat Idul Fitri di rumah dan menggelar silaturahmi virtual. Dalam pesan Idul Fitri tahun ini, Prabowo Subianto, Yusuf Kala, dan Anies Baswedan mengajak masyarakat tetap hikmat merayakan Lebaran meski di tengah pandemi corona. Lebaran di tengah pandemi, sejumlah kepala daerah tidak menggelar open house. Para kepala daerah memilih silaturahmi secara virtual. Lalu apa sebenarnya esensi silaturahmi virtual saat pandemi seperti ini? Kita simak cuplikan dialog Sekjen MUI Anwar Abbas dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dalam program iNews sore tadi. Relawan dan tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta merayakan Idul Fitri dengan menggelar sholat Id dan halal bihalal. Hal itu sebagai bentuk rasa syukur atas perlindungan Tuhan di tengah pandemi corona. Pemirsa, dalam Idul Fitri tahun ini, sejumlah tenaga kesehatan yang berjuang di tengah pandemi COVID-19 merekam ucapan selamat Lebaran untuk masyarakat. Mereka pun berharap agar COVID-19 segera berakhir di tanah air.
Pemirsa, meski sudah ada imbauan pemerintah untuk menggelar sholat id di rumah, sejumlah daerah tetap menggelar sholat id secara berjamaah. Seperti di Cilegon, Banten, yang menggelar sholat id dengan menerapkan protokol kesehatan seperti harus melewati bilik disinfektan dan menggunakan masker. Pemirsa, sejumlah desa di Jombang, Jawa Timur melarang warga yang hendak bersilaturahmi lebaran masuk ke desa. Mereka menutup jalan masuk desa hingga sepekan ke depan untuk mengantisipasi penularan COVID-19 di tengah Idul Fitri. Di tengah pandemi, warga Jakarta tetap berziarah kubur sebagai bagian dari tradisi lebaran. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, di tengah pandemi, warga Jakarta tetap berziarah kubur sebagai bagian dari tradisi lebaran. Namun, tradisi ziarah tahun ini dibatasi, di mana setiap makam hanya boleh dikunjungi oleh 2 orang saja. Warga di sejumlah daerah tetap berziarah ke makam keluarga. Sebagian warga berziarah tanpa mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ribuan napi di Lapas Kelas 2A Bulak Kapal, Bekasi, Jawa Barat mendapat remisi Idul Fitri. Remisi diberikan kepada napi yang telah menjalankan hukuman minimal selama 6 bulan dan berkelakuan baik. Pemirsa, untuk mengobati kerinduan bertemu keluarga di tengah wabah corona, warga binaan di Lapas Kelas 2B Mojokerto, Jawa Timur memanfaatkan fasilitas video call dari lapas. Kegiatan itu terkait larangan kunjungan keluarga di lapas saat pandemi. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pembatasan operasional KRL di hari Lebaran membuat penumpang di stasiun Bogor ramai. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, pembatasan operasional KRL di hari Lebaran membuat penumpang di stasiun Bogor sore tadi ramai. KRL hanya beroperasi pada 2 sesi, yakni pagi dan sore. Iring-iringan penumpang KRL di stasiun Bogor terjadi pada sore tadi, di mana kepadatan penumpang terjadi akibat adanya pembatasan operasional KRL di hari Lebaran. KRL hanya beroperasi pukul 5 hingga 8 pagi, sementara di sesi berikutnya mulai pukul 4 hingga 6 sore. 5 pedagang di Pasar Antri Cimahi, Jawa Barat dinyatakan positif corona usai menjalani swab tes Minggu pagi. Akibatnya pasar ditutup selama 14 hari untuk sterilisasi. Pemirsa, untuk memutus penyebaran corona, pemerintah Kabupaten Wonosobo membatasi pergerakan warga. Warga hanya diperbolehkan berkegiatan di lingkungan desa saja, sementara sejumlah perdagangan dilarang. Pembatasan pergerakan warga di Wonosobo, Jawa Tengah diberlakukan pada 23 hingga 30 Mei mendatang. Kegiatan warga dibatasi termasuk silaturahmi lebaran. Bahkan akses keluar masuk desa ditutup dan dijaga oleh petugas gabungan. Selain itu, usaha perdagangan selain sembako dan warung makan tidak boleh beroperasi. Walau belum menerapkan PSBB, berbagai upaya pembatasan telah diberlakukan pemerintah daerah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Penularan kasus virus corona di Indonesia masih saja terjadi. Hari ini jumlah pasien positif corona di Indonesia menjadi 22.271 orang. 1.372 diantaranya meninggal, sementara 5.402 dinyatakan sembuh. Seorang polisi di Pasuruan, Jawa Timur menyelamatkan ibu yang akan melahirkan saat naik becak menuju rumah sakit. Informasi selengkapnya kami hadirkan hanya di iNews Malam sesaat lagi. Puluhan lapak pedagang di Pasar Kalimas, Randu Dongkal, Pemalang terbakar sore tadi. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik di salah satu lapak pedagang. Api membakar lapak pedagang yang berada di Pasar Kalimas, Pemalang, Jawa Tengah sore tadi. Ratusan pedagang panik dan berusaha menyelamatkan barang dagangan yang masih tersisa. Warga dan relawan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah dibantu petugas pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
Sementara barang dagangan diamankan di gudang dan sebagian dibawa pemiliknya. Ruas jalan Raden Fatah Ciledug Tangerang dipenuhi tumpukan sampah yang berjejer sepanjang 1 km sore tadi. Kondisi tersebut meresahkan warga karena bau yang menyengat. Sampah plastik pedagang dan rumahan ini berjejer sepanjang 1 km di pembatas jalan Raden Fatah Parung Ciledug Tangerang, Banten. Menurut warga, tumpukan sampah di jalan ini diduga akibat petugas pengangkut sampah libur saat Lebaran. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan juga jadi penyebab menumpuknya sampah di lokasi ini. Warga berharap pemerintah Kota Tangerang segera mengangkut tumpukan sampah tersebut karena bisa memicu timbulnya penyakit bagi warga sekitar. Seorang ibu nyaris melahirkan di becak saat menuju ke rumah sakit di Pasuruan, Jawa Timur. Namun akhirnya ibu tersebut bisa melahirkan di rumah sakit setelah dibantu polisi yang berjaga di titik penyekatan. Pemirsa, kami hadirkan kembali sejumlah berita utama di iNews malam hari ini. Presiden Joko Widodo merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Sesuai anjuran protokol kesehatan, Presiden Jokowi tidak melaksanakan sholat Id di masjid. Presiden Jokowi bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Fitri pagi tadi di halaman depan Wisma Payurini Istana Kepresidenan Bogor. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam Istana Kepresidenan Bogor, Muhammadun, bertindak sebagai khotib dan imam sholat Idul Fitri. Muhammadun menyampaikan khotbah bertema Idul Fitri, momentum hijrah, yang mengingatkan bahwa sesama muslim bersaudara sehingga harus saling berbuat baik. Usai sholat Id, Presiden beserta keluarga kembali ke Wisma Payurini dan tidak menggelar open house. Sementara itu pemirsa, meski sudah dilarang, sejumlah warga tetap nekat menggelar sholat Idul Fitri berjamaah di masjid di wilayah Jabodetabek. Bahkan sejumlah jemaah kedapatan tidak mengindahkan protokol kesehatan, padahal daerahnya masuk ke dalam zona merah COVID-19. Lebaran di tengah pandemi, sejumlah kepala daerah tidak menggelar open house. Para kepala daerah memilih silaturahmi secara virtual. Perayaan Idul Fitri di Yerusalem sempat ricuh usai 2 orang ditangkap petugas karena mencoba masuk kompleks Masjid Al-Aqsa yang ditutup. Kami hadirkan informasi selengkapnya di segmen Mancanegara usai jeda berikut. KBRI Aman bekerjasama dengan Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Yordania mengadakan acara khutbah Idul Fitri dan halal bihalal online bertema merangkai kebersamaan di hari kemenangan. Acara silaturahmi virtual dalam rangka Lebaran ini diikuti oleh wakil masyarakat diaspora Indonesia di Yordania yang tersebar di sejumlah kota, yaitu Aman, Irbit, Mu'tah, dan Aqabah. Setelah mengikuti khutbah Idul Fitri, perwakilan dari Simpul WNI yang terdiri dari pekerja migran, mahasiswa, dan ekspatriat menyampaikan ucapan saling memaafkan dan selamat Idul Fitri. Dubes Republik Indonesia Andi Rahmianto dalam kesempatan itu juga menyampaikan sambutan singkat dan membacakan pantun berjudul Lebaran di Rumah Aja sambil menyapa para warga negara Indonesia. Di luar kegiatan online sebagai bagian dari upaya pelayanan dan perlindungan WNI, KBRI Aman juga telah membagikan lebih dari 1.300 paket bantuan medis, sembako, dan juga BLT kepada para WNI yang terdampak COVID-19. Sementara itu pemirsa, KJRI Perth mendistribusikan ratusan paket makanan untuk warga negara Indonesia yang berada di negeri kanguru tersebut. KJRI Perth telah mendistribusikan lebih dari 400 paket ketupat lebaran komplit kepada warga negara Indonesia di Perth. Sajian khas Lebaran berupa lontong ketupat sampai rendang daging sapi melengkapi perayaan dan disempurnakannya ibadah puasa yang telah dijalani selama 1 bulan di kediaman masing-masing dengan menerapkan anjuran pemerintah setempat untuk tetap berada di rumah. Pembagian paket diprioritaskan kepada kalangan mahasiswa Indonesia dan WNI pemegang Working Holiday Visa serta kalangan warga Indonesia lainnya yang terdampak
pandemi COVID-19. Perayaan Idul Fitri di Yerusalem sempat berlangsung ricuh usai 2 orang ditangkap petugas karena mencoba masuk kompleks Masjid Al-Aqsa yang ditutup untuk mencegah penularan virus corona. Sementara di Masjidil Haram terasa sepi di Hari Raya Idul Fitri ini. Pemirsa, bagi Anda yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bersama MNC Peduli Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, Bayern Munchen dan Borussia Dortmund meraih poin penuh dalam pekan ke-27 Bundesliga Jerman. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya, Mirva Suri, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.